Christine Melena dengan NIM 1022000068. Di sini saya akan memaparkan hasil review artikel saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Finansial Teknologi di Indonesia. Yang pertama, baca dan pahami artikel secara keseluruhan. Artikel ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis vintage di Indonesia. Jenis-jenis usaha di dalam vintage yang diatur di dalam POJK ada 8 jenis, diantaranya yaitu penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, asuransi, pengelolaan investasi, pendukung pasar, pendukung keuangan, dan aktivitas keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu peraturan mengenai usaha vintage dalam ruang lingkup bisnis yang dijalankan dan perlindungan data pribadi konsumen vintage. Membahas mengenai aturan dan batasan penggunaan data pribadi seseorang atau konsumen yang tercantum dalam transaksi keuangan melalui vintage, di mana pihak penyelenggara juga wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang menyebarkan informasi konsumen kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari konsumen atau karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tentukan relevansi artikel terhadap bidang ilmu yang sedang dibahas. Artikel tersebut membahas tentang hukum perlindungan data pribadi milik seseorang yang bertransaksi atau menggunakan jasa keuangan harus dijaga dengan baik oleh penyelenggara jasa keuangan melalui bisnis vintage. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang adanya peraturan yang memberikan perlindungan bahwa informasi atau data milik pengguna layanan jasa keuangan harus dijaga secara ketat oleh penyelenggara usaha keuangan, dan apabila terjadi pelanggaran data pribadi seseorang maka ada sanksi tersendiri yang sudah diatur di POJK. Artikel ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi mahasiswa atau pembaca yang belajar tentang teknologi finansial yang berkembang di Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa selain memberikan produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi platform teknologi dan model bisnis yang inovatif, juga didampingi dengan perlindungan data pribadi pengguna vintage. Yang ketiga, evaluasi metodologi dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, di mana penulis menggunakan sistem pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Penulis sudah menelaah sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan usaha vintage yang digunakan untuk menjelaskan bahwa perlindungan data konsumen vintage sudah diatur secara jelas di dalam Kemenkominfo RI melalui peraturan Menkominfo nomor 20 tahun 2016, oleh OJK melalui POJK nomor 77 tahun 2016, POJK nomor 13 tahun 2018, serta peraturan pelaksanaannya, yaitu surat edaran OJK. Penulis telah melakukan analisis terhadap berbagai sumber, baik di dokumen hukum maupun literatur yang terkait untuk mendukung pandangan dan argumen yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Penulis juga sudah memberikan pemahaman yang baik dan jelas tentang topik yang dibahas, terutama tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen vintage. Nomor 4, bandingkan hasil dari penelitian ini dengan hasil penelitian lain dalam bidang yang sama. Artikel Perkembangan Finansial Teknologi di Indonesia dan Tantangan Pengaturan yang dihadapi oleh Indah Rahardian membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia. Artikel ini membahas desentralisasi sistem keuangan yang menyebabkan tantangan terhadap regulasi yang ada. Artikel ini lebih fokus pada solusi dari tantangan yang dihadapi dengan berkembangnya vintage. Selain itu, artikel penguatan regulasi upaya percepatan transformasi digital perbankan di era ekonomi digital oleh Lastuti Abu Bakar dan Tri Handayani membahas tentang transformasi bank nasional menjadi bank digital. Artikel ini membahas tentang tantangan di dalam investasi yang besar, inovasi produk dan layanan yang cepat, hadirnya alternatif layanan keuangan non-bank atau vintage, dan potensi penyalahgunaan dan keamanan data nasabah. Sedangkan artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen finansial teknologi di Indonesia. Artikel ini lebih fokus pada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data milik konsumen. Yang kelima, evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi yang diberikan dalam artikel dan bandingkan dengan temuan lain dalam bidang tersebut. Artikel ini memberikan kesimpulan yang sangat jelas dan tepat serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembaca. Dalam kesimpulannya, penulis menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen finansial teknologi di Indonesia sudah memiliki payung hukum yang jelas, namun masih memerlukan adanya penyempurnaan agar peraturan mengenai perlindungan data pribadi ini bisa mencakup seluruh aspek untuk melindungi data pribadi pengguna vintage. Artikel ini lebih fokus pada peraturan yang mengatur mengenai
Penulis juga memberikan penjelasan bahwa hukum harus mampu memberikan solusi atas kemungkinan penggunaan dan pemanfaatan iptek untuk sebesar-besarnya kemanfaatan dan kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks vintage, salah satu tujuan hukum adalah untuk melindungi konsumen. Sementara itu, artikel penguatan regulasi upaya percepatan informasi digital perbankan di era ekonomi digital oleh Lastuti Abu Bakar dan Tri Handayani menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor perbankan telah mengubah tatanan hukum perbankan nasional dengan hadirnya bank digital. Oleh karenanya diperlukan penguatan dan implementasi regulasi menjadi kata kunci untuk mengantisipasi potensi resiko yang erat kaitannya dengan teknologi informasi dan perlindungan data. Tulis review yang objektif dan memberikan tinjauan yang jujur mengenai kelebihan dan kekurangan artikel tersebut. Kelebihannya, pendekatan yang digunakan oleh penulis ini menyeluruh. Penulis berhasil memberikan tinjauan yang holistik tentang perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen finansial teknologi di Indonesia. Penulis menjelaskan secara mendalam tentang perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen finansial teknologi di Indonesia sehingga membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang dibahas. Literatur review yang kuat. Artikel ini didukung oleh literatur review yang memadai dengan merujuk pada beberapa sumber yang relevan dan berkualitas. Hal ini membantu menguatkan argumen yang dijelaskan dalam artikel dan meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap isi artikel. Kekurangan dari artikel ini, metode penelitiannya yang kurang jelas. Artikel ini tidak menjelaskan secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan, sehingga sulit untuk menilai validasi dan reliabilitas data yang digunakan dalam artikel. Bahasa yang terlalu kompleks. Artikel ini menggunakan bahasa yang kompleks sehingga mungkin sulit dipahami oleh pembaca yang tidak terbiasa dengan istilah yang digunakan dalam financial teknologi. Yang terakhir yaitu terlalu singkat. Artikel ini terasa terlalu singkat untuk membahas topik yang kompleks dan luas seperti perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen finansial teknologi di Indonesia. Hal ini menyebabkan contoh dari pelanggaran data konsumen dan penanganan yang telah dilakukan tidak dijelaskan dalam artikel. Yang ketujuh, apa rekomendasi pembahasan lanjutan dari artikel tersebut atau saran penelitian lanjutan dari artikel tersebut? Yang pertama, penelitian mengenai implementasi peraturan terkait perlindungan data konsumen yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan jasa keuangan melalui vintage. Yang kedua, tinjauan Makosi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, studi terhadap pengguna vintage lending. Dan yang terakhir, implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi terhadap pengguna layanan keuangan online. Sekian pemaparan review artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.